Assalamualaikum Halo, Kak. Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Indra juga mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, sehat juga, Kang. Alhamdulillah baik. Semangat terus nih Pak Indra ya. Pak Indra. Betul. Pak Indra. Ini soal perguruan tinggi swasta nih yang terancam tutup, jumlahnya juga sekitar 84 PT ya, perguruan tinggi. Ini karena tidak mampu lolos akreditasi nih Pak Indra. Bagaimana tanggapannya soal ini? Bukan tidak lolos akreditasi, bahkan tidak ingin diakreditasi sepertinya kan. Tidak lulus tapi tidak ingin diakreditasi karena sepertinya hidupnya sudah susah kan. 84 perguruan tinggi. Tapi intinya beginilah, ini berarti kan ada sebuah problem besar dalam dunia pendidikan kita. Di satu sisi kan pemerintah punya target RPJMN kalau akan meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi, ya kan? Tapi di sisi lain ini perguruan tinggi ini justru tidak bisa hidup. Belum lagi ditambah dengan mahalnya biaya kuliah kan, yang ditunda kenaikannya tahun ini. Tahun depan akan naik. Jadi yang kita pertanyakan tentunya desain dari pemerintah sendiri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini apa? Kan nggak cuman hanya kemudian 84 kampus ini tutup kemudian masalah selesai kan. Ada dampak-dampak yang harus difikirkan. Mungkin yang dampak yang paling harus dicarikan solusinya adalah nasib mahasiswa yang masih kuliah di sana kan. Nah, kita juga nggak tahu ini apakah dengan mudahnya mahasiswa yang kuliah di 84 perguruan tinggi ini punya akses yang mudah ke perguruan tinggi lain. Kalau misalnya antara jarak satu perguruan tinggi dengan yang lainnya jauh, kan nggak mungkin juga berpindah kan. Jadi banyak masalah yang kita lihat Kemendikbud ini kan juga nggak ada statement apa-apa tentang hal ini, nggak ada juga konsep sebetulnya. Kenapa sih sampai ada sekian banyak puluhan perguruan tinggi swasta ini yang harusnya kan menjadi bagian dari membantu tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa kan? Ini sampai mati ini ada apa? Kan itu yang harus dikaji. Salah satunya adalah bisa jadi karena masyarakat menilai antara apa yang dikeluarkan atau diinvestasikan misalnya untuk biaya kuliah dengan apa yang nanti dihasilkan setelah kuliah nggak masuk. Contoh deh, kalau sekarang katakanlah biaya kuliahnya itu katakanlah per semester UKT-nya 10 juta deh kan. Kemudian IP-nya misalnya ya 30 juta lah. Kita cari kampus yang nggak terlampau mahal saja kan. Berarti kalau 10 juta per semester kan berarti 20 juta ya. Per tahun. Per 4 tahun berarti 80 juta plus 30 juta untuk IP-nya. Misalnya 130 juta lah untuk mendapatkan gelar S1. Lulus itu kira-kira bekerja gajinya di level berapa, Kang? UMR. UMR Bandung sekarang berapa, Kang? Ada 4 juta? Enggak, 4 ya? Nggak sampai? Sekitar 4 juta. Katakanlah 4 ya. Iya, nah itu kalau juta. tadi kita bicara misalnya modalnya dia buat kuliah 130 juta, terus dia hanya penghasilan per bulan 4 juta, tuh buat balik modal aja butuh berapa tahun kan? Ya kan? Kita berpikirnya yang seperti itu aja. Itu juga mungkin yang dipikirkan oleh masyarakat. Kenapa juga masyarakat memilih untuk tidak
mengirimkan anaknya kuliah. Jadi apa yang mereka keluarkan dengan biaya kuliah belum begitu tinggi, di luar biaya hidup ya. Tetapi apa yang dihasilkan dengan berkuliah itu juga ternyata nggak nutupin modalnya. Ya ini yang membuat masyarakat milih nggak kuliah kan. Ya itu kan juga hal-hal yang kita bicara, pemerintah itu harus melihatnya secara makro, bukan kasuistis aja kan gitu. Kan banyak dampak-dampak ya, termasuk juga apakah ini juga dampak dari menurunnya daya beli, ya kan? Biaya mahal. Ini kan tiba-tiba kemarin harga Pertamax sudah naik nih kan, ya, betul. Ya kan? Tiba-tiba. Jadi banyak hal lah yang menurut saya juga nggak bisa dibiarkan begitu saja. Okay. Nah ini kan yang kita tidak melihat ada sebuah langkah strategis dari pemerintah untuk mengantisipasi. Terus bagaimana? Masa mau dibiarkan begitu saja kan? Nah ini yang kita sayangkan lah sampai hari ini, berita ini sudah beredar entah mungkin 2-3 minggu ya. Tapi kan tidak ada sedikit pun pernyataan dari pemerintah apa yang mau dilakukan. Itu yang sangat disayangkan. Baik. Satu sisi negara harus mencerdaskan kehidupan berbangsa dan pendidikan ya, harus mencerdaskan kehidupan pendidikan dan perhatian pentingnya pendidikan. Sisi lain pemerintah juga melalui Permendikbudristeknya nomor 53 tahun 2023 ini juga, apakah kebijakan ini tidak kontradiktif? Kebijakan yang mana nih Kang? Kebijakan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dengan Undang-Undang Dasar dengan UUD 45 yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ya itu yang tadi saya sampaikan. Ini kan kita sebetulnya tidak paham apa sebetulnya desain dari pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa ini kan. Nah, di satu sisi kita melihat kalau banyak sekali kekayaan alam kita misalnya yang belum dikelola dengan baik. Itu kan itu yang harusnya disiapkan melalui pendidikan tinggi kan, bagaimana kita menyiapkan generasi penerus kita untuk bisa mengelola kekayaan alam kita misalnya. Itu kan salah satu dari dampak yang mau diharapkan dari sistem pendidikan nasional kita. Tapi kan itu tidak muncul. Jadi itu memang tanda tanya besar. Nah, berita baiknya adalah dalam waktu 2 bulan akan terjadi pergantian pimpinan nasional, termasuk juga pasti akan ada pergantian kabinet. Menteri Pendidikan Kebudayaan akan baru kan. Nah harapan kita tentunya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya akan memilih pembantu, dalam hal ini menteri urusan pendidikan ya, menteri pendidikan yang betul-betul bisa beliau percaya, profesional, yang tahu untuk juga termasuk memecahkan masalah yang kita bahas hari ini. Bagaimana ini kan sekarang 84 Kang. Ya. Kan bukan berarti tahun depan nggak bisa meningkat jadi 200 misal. Ya kan? Itu kan permasalahan semakin besar. Nah itu tadi kita punya harapan Pak Prabowo itu dalam memilih Menteri Pendidikan Kebudayaannya bukan sekedar bagi-bagi jabatan misalnya, atau sebagai sekedar ucapan terima kasih atas memenangkan beliau di Pilpres kemarin, tetapi justru memang secara serius urusan pendidikan ini bisa dikelola oleh orang yang betul-betul paham, orang yang betul-betul bisa membantu beliau, minimal tahu penyakitnya kan gitu. Nanti kan obatnya akan dicari bersama-sama kan. Tapi ini bukan masalah yang sederhana kan, karena ini punya
punya implikasi yang panjang kan. Kenapa sampai ada 84 loh? Itu kan kalau misalnya 1, 2, 3 kita masih anggap oke lah kan gitu. Walaupun itu masalah juga, tetapi kan kalau kita bicara 84 ini kan angka yang cukup tinggi. Betul. Ya kan? Dan itu kalau tadi kita bicara bisa menampung berapa anak Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi kan? Betul. Nah ini kan menjadi hilang kalau mereka harus tutup kan gitu. Baik. Nah itu yang kita bicarakan, bagaimana nanti Mendikbud baru bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kita dukung Pak Prabowo untuk memilih pembantunya urusan pendidikan itu yang betul-betul menguasai bidang pendidikan, yang bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini, Kak. Baik. Itu yang bisa kita dorong. Baik. Ya, Pergar, kita masih akan terus berbincang bersama dengan Indra Karismiaji, Pengamat Pendidikan. Seperti tadi disampaikan, kita coba dorong nanti di pemerintahan baru, termasuk kabinet baru juga mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang kita harapkan, begitu ya. Nah, Pak Indra, sejauh ini karena soal standar akreditasi sendiri di PT itu seperti apa, di perguruan tinggi standar akreditasinya seperti apa? Ya itu juga bagian dari saya termasuk orang yang sangat melihat banyak keanehan dalam sistem akreditasi kita gitu. Salah satunya adalah kalau kita kan menggunakan A, B, C gitu ya. Sedangkan kalau di negara-negara lain biasanya cuma ada 2, antara terakreditasi atau tidak terakreditasi. Jadi cuma 2 pilihannya. Okay. Yeah. Nah kalau kita ini pakai angka ada A, B, C, yang kadang-kadang antara A di luar Jawa dan A di Pulau Jawa bisa punya standar yang sangat berbeda. Nah ini kan jadi kenapa bisa beda banget yang di luar Jawa kondisinya mungkin kalau di Pulau Jawa itu B, tetapi karena ini atau C bahkan misalnya, tetapi mendapatkan A kan berarti nggak sama. Bukan standar dong kalau begitu ya. Nah justru itu kan itu hal-hal yang memang kami sebagai aktivis pendidikan ini kan melihat jadi kan malah berbahaya gitu. Dengan standar ganda seperti ini kan sangat berbahaya. Nah terus juga apa sebetulnya manfaat dari akreditasi kan? Kan itu akreditasi kan bukan cuma mencari stempel, ya kan? Tetapi memang menunjukkan kalau layanan yang diberikan, fasilitas yang ada, apa yang dihasilkan dalam perguruan tinggi tersebut memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi kan ke sana. Nah, tapi memang ini PR besar kita, Mas. Makanya siapapun yang akan menjadi Mendikbud nanti mempunyai tugas yang sangat berat ya. Pendidikan kita itu begitu kacau balaunya, begitu karut-marutnya, yang memang harus dibenahi betul-betul. Karena kita udah berapa kali kan membahas ya, kalau level literasi kita saja, kemampuan membaca kita salah satu yang terburuk di dunia, dianggapnya itu kita bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca kan sama aja nggak bisa belajar kan. Baik. Kan percuma juga kalau kita punya banyak sarjana atau bahkan punya banyak profesor tetapi membaca saja nggak bisa. Kan itu bohong, dan itu yang banyak terjadi sekarang kan. Makanya juga beberapa waktu yang lalu kan di PRFM juga kita bahas misalnya kasus joki, ya kan, juga ada pembahasan misalnya guru besar abal-abal itu kan. Ini begitu kompleksnya masalah pendidikan kita, ya kan, di mana memang ini juga perlu perubahan dalam paradigma masyarakat ya. Kita harus mendorong instansi pendidikan, lembaga pendidikan itu kembali
tujuannya untuk mengembangkan diri, untuk menuntut ilmu, bukan tempat cari stempel kan. Kan percuma kalau kita misalnya, bayangin aja Kang, berani nggak dioperasi sama dokter, ya kan, yang lulusnya karena pakai joki gitu, ya kan? Itu yang membahayakan itu. Masyarakat kita nggak memandang seperti itu, kalau itu bisa punya bahaya yang sangat luar biasa. Jadi kompleks sekali kan. Bisa bayangkan kembali tadi pertanyaannya, kalau akreditasinya A, tapi lulusannya seperti itu karena lulusannya menggunakan joki, membayar, ya kan, termasuk gelar-gelar guru besar yang sebetulnya sangat menyedihkan kan. Gelar guru besar itu kan bukan gelar akademis, tapi gelar fungsional, tetapi kok malah diperdagangkan, malah dimanfaatkan. Ya masa punya gelar profesor, guru besar, tapi ngantornya nggak di kampus, kan itu aja udah aneh gitu. Nah itulah banyak keanehan-keanehan dalam dunia pendidikan kita, yang harapannya segera diurai satu persatu, untuk kita minimal kita kembalikan lagi sesuai dengan amanat konstitusi, Pak. Itu yang akan kami dorong para aktivis pendidikan mengambil momentum ini. Kita akan punya presiden baru, kita akan punya anggota legislatif baru, ya kan? Yang sehingga kita bisa dorong di periode 2024-2029 ini bisa terjadi ada revisi undang-undang Sisdiknas yang betul-betul sesuai dengan harapan atau cita-cita pendiri bangsa kita, bagaimana bangsa ini bisa hidupnya itu dicerdaskan. Itu yang paling penting. Nah, Pak Indra, kalau tadi Anda juga menyinggung soal akreditasi di luar sama di kita berbeda. Kalau kita ditulisnya ya standar A, B, C, D begitu ya. Apakah standar akreditasi di kita ini ada kaitan dengan pengelolaan, Pak Indra? Iya pastinya dengan pengelolaan, cuman ya itu tadi kan, jangan sampai ini juga sama seperti tadi kita bicara tentang gelar akademiknya ya. Jadi kayak orang dapat sarjana, ya kan? Tapi sebetulnya karena dibeli gitu, karena pakai joki kan. Kalau di kampusnya pakai joki kan bisa jadi jangan-jangan akreditasinya pakai joki juga. Itu yang permasalahan kita, yang memang itu sebetulnya masyarakat paham, terbuka kan, memang banyak terjadi seperti itu. Makanya tadi saya katakan buktinya adalah kenapa akreditasinya sama-sama A, tetapi apa yang di Pulau Jawa dan di luar Jawa itu bisa berbeda sekali, ya kan? Kan berarti sebetulnya itu bukan A kan? Kan mendingan memang menggunakan standar apakah terakreditasi atau tidak terakreditasi, seperti di luar negeri kan gitu. Nah, yang kita hindari kan justru tadi, jangan-jangan malah pola akreditasi yang seperti ini sebetulnya adalah upaya dari oknum-oknum untuk mencari penghasilan yang tidak halal kan, menjadi joki itu kan. Itu yang kita khawatirkan, karena juga kembali kita bicara ranking pendidikan tinggi kita itu, kalau kita menggunakan standar Universitas 21 itu ranking 50 dan 50 negara. Kan ranking paling bontot nih kan. Nah, itu kan kita bicara mutu ya, padahal mutu itu salah satu hal yang akan menentukan keberhasilan sistem pendidikan atau tidak. Gitu kan. Dan sebagai closing statement dari Anda sendiri terkait dengan perguruan tinggi swasta yang terancam ditutup, seperti apa nih? Tentunya kita nggak bisa generalisasi kan. 84 perguruan tinggi itu permasalahannya apa, ya kan? Banyak hal. Tetapi yang jelas itu terjadi karena semakin sedikit peminat untuk kuliah di perguruan tinggi swasta tersebut kan. Kalau mereka membludak mahasiswanya, ya nggak mungkin mereka akan tutup.
Kan itu problemnya. Nah, di situ kan punya banyak sebab. Nah, yang bisa terjadi ya tadi yang saya katakan, apa yang dikeluarkan tadi, misalnya orang invest nih, oke, harapan saya kan kalau misalnya ngeluarin tadi 100 juta lebih, ya kan, kalau tadinya kerja itu penghasilannya cuman kayak orang naik pangkat lah kan, kalau tadinya penghasilannya sebulan itu cuman 4 juta, ya kalau dapat S1 jadi 6 juta kan gitu misalnya. Nah, apakah itu terjadi di Indonesia? Kan semakin tidak seperti itu. Jadi yang terjadi ini sama-sama lulus yang satu lulusan S1 kan, yang satu lulusan SMK misalnya, sama-sama kerja di perusahaan itu digajinya UMR kan, sama-sama entry level kan. Oke. Nah itu kan yang membuat orang jadi, ya ngapain saya kuliah S1. Nah ini kan yang tadi saya katakan, ini nggak bisa dilihatnya sebagai hal yang mikro, hal yang kita cuma bicara tentang 84 kampus ini, tapi kita harus secara luas nih. Ini harus ada perbaikan, termasuk bagaimana memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat kan, yang sebetulnya itu berhubungan, karena kalau kita bicara pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 itu bicara tentang bagaimana supaya yang namanya pendidikan ini bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa memajukan peradaban. Jadi bukan cuma sekedar dapat gelarnya kan, tetapi harus ada dampak nyata, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Bicara tentang memajukan peradaban, itu semua tercantum dalam konstitusi kita. Tapi kan nggak pernah dilihat, nggak pernah diupayakan, karena tadi pertanyaan saya dari awal kan, kenapa pemerintahnya sama sekali tidak punya pernyataan tentang ini? Ini ada kasus, kemudian mau dikemanakan, kan sama sekali diam-diam saja kan. Gitu loh. Itu yang jangan-jangan memang pemerintah sendiri yang kita takutkan sebetulnya nggak punya konsep sebetulnya mau ngapain. Itu kan lebih bahaya lagi. Oke. Baik. Carut-marutnya berbagai persoalan yang muncul di pendidikan, tentu mudah-mudahan ini satu persatu bisa segera teratasi, begitu ya Pak. Ya, kita Indra menaruh harapan pada Pak Prabowo dalam rezim beliau. Semoga beliau betul-betul punya komitmen melihat kalau pembangunan manusia, pendidikan ini, ginilah kan. Kalau beliau kan salah satu targetnya adalah pertumbuhan ekonomi 8%. Yep. Kemudian beliau punya target itu juga akan 0% extreme poverty level. Artinya 0% kemiskinan ekstrim kan. Yep. Itu target beliau. Itu nggak akan terjadi kalau sistem pendidikannya nggak dibenahi. Nggak mungkin kan gitu. Okay. Baik. Nah ini yang di era Pak Jokowi itu merasa tidak ada hubungannya. Makanya di era Pak Jokowi target pertumbuhan ekonomi 7% itu nggak pernah tercapai. Tahun ini gelombang PHK yang begitu besar, ya kan? Bagaimana orang mau kuliah kalau nggak punya duit karena di PHK, orang tuanya di PHK, dianya juga di PHK misalnya, kan itu yang terjadi kan. Jadi berhubungan semua. Oke, baik. Itu. Ya. Terima kasih Pak Indra Karismiaji, pengamat pendidikan, sudah on air di PR FM. Kita banyak harapan tentu ke pemerintahan baru nanti setelah dilantik ya, beserta kabinet-kabinetnya. Hatur nuhun, sehat selalu Pak Indra, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.